وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا يموت ولا يموت أبدا. سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز وقالت الآية الأخرى: كل نفس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Khaliq Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Razik Sang Maha memiliki rezeki. Allah Subhanahu wa taala Malik Sang Maha memiliki kerajaan. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. La ayatin li ulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Salawat dan salam marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita yang tercinta
نبينا ونبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukakarya, yang saya hormati Bapak Sekretaris BPD Sukakarya beserta dengan anggota-anggotanya, Bapak para kaum, para kasih yang berada di Desa Sukakarya, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, yang saya hormati Bapak Imam Jid, Imam Masjid, Imam Manasah, pengurus PKM yang berada di Desa Sukakarya, yang saya hormati alim ulama cerdik pandai yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Mudah-mudahan acara kita pada malam yang berbahagia ini dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada ahli bait yang ditimpa musibah, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala arwah almarhumah ibunda kita yang tercinta ini dapat ditempatkan di tempat yang terbaik, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dilapangkan Allah, dimudahkan hisabnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang berbahagia ini kita datang ke rumah ahli bait tidak lain dan tidak bukan ialah punya tujuan yang sama, yakni adalah bersilaturahmi. Tidak lain dan tidak bukan ialah menjenguk ahli bait, menghibur ahli bait yang ditimpa musibah. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang itu kalaulah dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika ada saudara kita yang ditimpa musibah, kita juga merasa sedih. Kita juga ambil bagian. Oh, hari ini saudara saya ditimpa musibah, saya harus menjenguknya, saya harus melihatnya, karena ini adalah salah satu kewajiban kita umat Islam. Bahkan apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang ingin diberkati daripada rezekinya, ingin daripada dipanjangkan umurnya, maka memperbanyaklah olehmu bersilaturahmi. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bersilaturahmi ini banyak fadilah dan manfaatnya. Bahkan apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fathul Bahri diterangkan, barang siapa yang melayan saudaranya yang ditimpa musibah, dari dia memandikan, mengafatkan, menyolatkan sampai dengan menguburkan di tempat peristirahatan yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 qirat kepada dia. Maka sahabat bertanya, "Oh, apa itu qirat ya Rasulullah?" Wahai sahabatku, ketahuilah qirat ini adalah balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melayan saudaranya. Pahalanya 1 qirat, tak obahnya melebihi besarnya daripada gunung Uhud. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebun maaf Pak Ustaz, kalau dia gunung Uhud dia. Kalau dibandingkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhuanya nebihan alhu gunung Uhud timbang pulau Thailand. Lebih besar gunung Uhud daripada pulau kita ini. Inilah bagi orang yang menjenguk, melayan saudaranya yang ditimpa musibah. Kalau 2 qirat bagaimana? 2 kali gunung Uhud. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam yang berbahagia ini mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbincang yang namanya dengan kematian, pasti dan pasti kita manusia. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak tahu apa itu yang namanya kematian. Bahkan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang anehnya, yang logisnya, manusia laki-laki dan perempuan tidak mau mati. Padahal meninggal itu adalah putra iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan antara ibu dan ayah itulah disebut dengan nutfah. Apa itu nutfah? Segumpal air mani. 40 hari kita menjadi segumpal air mani. Kemana lagi kita? Kita berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Setelah 40 hari yang ketiga, kemana kita lagi? Maka kita berubah menjadi yang namanya mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Wahai malaikat Jibril, hembuslah kepada manusia laki-laki dan perempuan yang ada di permukaan dunia, tiuplah kepada mereka 4 sifat. Apa itu yang pertama? Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Setiap kita manusia, langkah, rezeki, pertemuan, maut kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an menjadi renungan kita manusia yang hidup hari ini? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah sampai ajalnya, dia ingin memajukan dan dia ingin memundurkan, walaupun sesaat tidak akan diberikan Allah. Kemana kita Bapak Ibu dimuliakan Allah? Kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, hamba tidak mau meninggal ya Allah. Jangan dulu jemput saya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan jemput saya ya Allah, karena saya masih muda. Tidak. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, jangan jemput hamba ya Allah, karena hamba belum pegawai negeri. Tidak. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, jangan jemput saya ya Allah, karena saya belum malanak. Mau dia malanak, mau belum malanak, terserah. Kalau sudah ketentuan daripada Allah, mau pegawai negeri, mau tidak pegawai negeri, muda, tua, miskin, kaya, jelek, cantik, semuanya akan dijemput Allah. Marwah. Lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pikir-pikir, kalaulah kita renung-renung, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan dia akan dijemput Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Pak, itu makanya Bu, sering kami sampaikan, sering mubalik menyampaikan apa? Ibarat pepatah mengatakan, mumbang jatuh, kalapau jatuh. Ada yang muda, buah kelapanya jatuh. Ada yang tua, buah kelapanya jatuh. Bahkan ada yang baru berbunga sudah jatuh ditiup angin. Itu menandakan apa Bu? Bahwasanya kita manusia pun waktu bayi meninggal, sudah lahir meninggal, SD, SMP meninggal, SMA meninggal, perguruan tinggi meninggal, bahkan sampai tua pasti akan meninggal.
Itulah ibarat buah kelapa. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau kita tahu hari ini kita akan dijemput Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia akan penuh pergi ke rumah Allah, masjid dan menasah. Kalau seandainya manusia tahu hari ini dia akan dijemput Allah, misalnya sesuai huruf abjad Pak Kadus, huruf A menama. Apa itu huruf A? Abdul, Andi, Anton, Ani, siapa lagi? Ari, Ana. Mana masjid Baitur Rahmah? Mana masjid Bahrul Aman? Mana masjid Istiqomah? Sehingga Eba suka karya. Diri benang desa sukannya. Pesan saalabe. Abang nau mangan setepih bangoy nganggo malahan. Bahaya mangan tek lelawa bentuk rumahan nau mangan alek tabaha. Ada tabaha ini Pak. Mahal untuk tadi bertemana ya bayi. Lagi panas ini, lagi enak-enaknya. Alek gabui saha alenannya. Masya Allah. Mamintatnya. Enak kan ini. Kalau kita tak tahu, apa kita katakan bila menang lafiku, tunggu dulu istriku, abang mau berzikir, abang membaca Al-Quran, abang mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kajapai pesan siasa malaikat Israel, dicabut nyawa uya. Kalau kita tak tahu, matot ma'abal lain huruf A, deman hain huruf B, Bambang, Bondan, Budi, Bima, Bono. Masa sari ini huruf B, matot. Mana Pak Masjid Bahrul Aman? Mana Masjid Istiqomah? Banyak penuh semuanya di semua masjid. Kalau tak tahu, pesan saalai adik sikando, abang baru mantoi kok. Ada tamban baru abang masak. Betul panas-panas saat tambannya dia akui. No mangan menang adik. Kalau kita tak tahu apa disampaikan adiknya, apa disampaikan istrinya, yang bernama siapa itu, ditanyakan, wahai abangku, jangan dulu saya makan, jangan dulu saya minum, saya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lusa ada huruf C, Cindi, D, E, F, G, tentu saya huruf I, Indra Sakti. Termasuk saya Indra Sakti. Pesan saya abang makan dulu, minum dulu, ada di sepokat ini. Marpen tengah malahal bayi, lagi kau malahal ini, lagi kau lapar, makan dulu. Jangan dulu adik, abang mau berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan abang. Pasti kita sampaikan demikian. Bahkan sampai terakhir huruf Z sekalipun Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lihat almarhum Kiai Haji Zainuddin NZ, akhir daripada abjad namanya Allah sudah jemput. Artinya apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Kita meninggal dunia tidak dengan sesuai abjad, sesuai putra iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, pasti kita akan dijemput Allah. Itu makanya apa kata Rasul Pak? Apa kata Rasul Bu? Iltanim khamsa qabla khamsi. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa perkara yang pertama? Sababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Sewaktu muda beramal, sewaktu muda sholat, sewaktu muda berzikir, sewaktu muda kita ingat Allah, bersedekah. Ini yang kita ingat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan kepada Pak Imam Cik, Pak Mahlil, Pak Imam Cik, mau lagi muda? Maulah Pak Ustaz. Tetapi mustahil Pak Imam Cik mau kembali muda. Walaupun kita katakan apa masa lalu
biarlah masa lalu. Itu lagu Pak Ustadz. Iya, masa lalu inilah yang wajib kita ingat. Sewaktu muda apa? Minum tua. Sewaktu muda apa? Narkoba. Sewaktu muda apa? Jabung ayam. Sewaktu muda apa? Main judi online. Dapat pada 6 saat. Padahal di masjid apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada 3. Itu di meja main dampak batu. Nah Indonesia aja, misal kasir. Padahal Allah memanggil di masjid. Apa kata Allah Mu'azzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Tapi kita tidak mau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita menunggu masa tua baru ingat kepada Allah. Nantilah saya tua dulu Pak Ustaz, saya mau beramal kepada Allah. Apakah dia sudah tahu dia akan tua? Apakah dia sudah tahu dia akan panjang umur? Apa kata Rasul Pak? Khairun nasu man talla umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasu man talla umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang panjang umurnya, baik pula budi pekertinya. Seburuk-buruk kalian ialah orang yang panjang umurnya, tetapi buruk pula budi pekertinya. Lihat, kalau saya ditanya malaikat rahmat, Pak Indra Sakti malam ini meninggal ya, tapi masuk surga. Kamu mau nggak panjang umur 1000 tahun lagi tetapi masuk bak neraka? Main singa muda. Pastilah saya mau malam ini meninggal masuk surga daripada 1000 tahun lagi masuk neraka area bani saat. Walaupun panjang umur, kalau amal perbuatannya tidak baik kepada Allah, rainan umur yang apite tetapi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua? Wasihhataka qabla saqamika, jagalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sehat ingat kepada Allah. Ketika kita sehat mari kita sholat. Kita sehat mari kita berzikir kepada Allah. Ketika kita sehat mari kita membaca Al-Qur'an. Ketika kita sehat mari kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini terbalik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa terbalik? Sudah sakit bertahun-tahun baru ingat kepada Allah, bahkan bernajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa najarnya? Ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah. Ala 3 tahun sampai tahun apa sakit ya Allah. Ketika Allah sehat 3 nanti sehat, saya akan bernajar ya Allah. Mahokot bapak usaha. Itu najar yang pertama. Yang kedua, ya Allah, ketika saya sehat ya Allah, saya akan pergi ke masjid tiuk balal bahi atas pesangka ngau besar. Masa saya memang tidak. Waktu mau, waktu sakit. Dia katakan, sebelum orang datang ke masjid, ya Allah, saya sudah ada di masjid, ya Allah. Sewaktu sakit, sewaktu sehat, malibu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ketiga? Kata Imam Al-Ghazali, wa innaka qabla faqrika, jagalah masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Apa artinya? Dianjurkan kita banyak bersedekah kepada Allah. Dianjurkan kita berinfak kepada Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam surah At-Taubah? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang diberikan harta emas dan perak tetapi dia enggan untuk mendermakan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahukan kepada mereka azab yang pedih, kata Allah.
Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak mau berinfak nanti ketika dia meninggal dunia, azab Allah Subhanahu wa taala akan pedih diberikan kepada dia. Bahkan apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 180, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Apa kata Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran? Dan tidaklah orang-orang yang diberikan harta kepada Allah. Itu makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa pesan kubur. Apa itu salah satunya? Inilah aku kata kubur. Inilah aku kata kubur. Aku adalah tempat-tempat binatang-binatang yang menjijikkan. Maka bisalah binatang yang menjijikkan itu dengan engkau banyak bersedekah. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya nanti ketika kita berada di alam barzakh, di dalam kubur, Allah memberikan binatang-binatang yang jijik, yang berbisa untuk menyenangkan kita manusia orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kubur, raculilah binatang-binatang ini dengan engkau banyak bersedekah. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap harta yang kita miliki nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang keempat? Wa qara'uka qabla safrika, jagalah masa luangmu sebelum datangnya masa sempit. Apa itu masa luang? Waktu luang ingat kepada Allah. Waktu di kantor luang ingat kepada Allah, membaca Al-Quran. Waktu di gunung ingat kepada Allah, membaca Al-Quran. Waktu di kebun ingat kepada Allah, membaca Al-Quran. Waktu di laut pun ingat kepada Allah, membaca Al-Quran. Yang anehnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bukan dia ingat kepada Allah, padahal dia itu lagi cari rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas laut dia cari rezeki, bukan dia ingat kepada Allah. Apa? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bernyanyi itu eretak perahu ya. Bernyanyi di atas anu. Bahkan ditariknya lagi. Apa ditariknya? Nandong saat. Arema aku mulung ikannya semua. Larilah ikannya, bukannya dekat. Oh Pak Ustaz, saya mau dapat ikan kuning, ikan tuna kuning sarada dari rumah saya niatkan. Iya, boleh kita berniat waktu kita mancing, janganlah kita berlagu, janganlah kita berbuat yang tidak baik. Ingat kepada Allah. Jangankan ikan kuning tuna sarada, buntilah mau mamon pakai. Jangankan buntilah tampan mau. Kenapa? Karena kita tidak ingat Allah. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatlah maka kalian akan menjadi tenang. Dalam setiap keadaan apapun ingat kepada Allah. Oh Pak Ustaz, saya enggak ingat apa-apa, cuma sampai kul. Dai dah hubang apa? Tidak apa-apa boleh. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sambil menarik kainnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pesan sa'alawiyah. Iko apa ya? Masya Allah. Kalau di atas perahu kita itu. Kalau kita ingat Allah. Itu makanya cuma hari ini bangun pek saat mangulah undur rezeki buaya ini ada dua ini apa enggak mangul sewaktu luangnya bukan ingat Allah. Mari rende keluar mata bilang itu, mari rende berlagu-lagu saat sewaktu luang kita harus ingat Allah. Yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
wa hayataka qabla mautika, jagalah masa hidupmu sebelum datangnya masa kematian. Yang pertama boleh kita undur, nanti sajalah. Yang kedua pilih menang. Yang ketiga nanti aja. Yang keempat tunggu dulu. Yang kelima apa yang kita tunggu? Kalau sudah meninggal dunia apa yang kita tunggu? Semuanya tinggal. Tidak ada kata-kata yang akan kita ambil kepada Allah melainkan dengan amal ibadah kita kepada Allah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemberian, seluruh tubuh akan menggigil setujur badan dan kedinginan. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasih. Berbaktilah hidup sepanjang masa, tinggallah diri tahu diuntung. Berbaktilah hidup sepanjang masa. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oh Pak Ustaz, lagu ini saya hafal kali Pak Ustaz. Tiap malam lakukan, mengidang baru lakukan Pak Ustaz. Iya. Daripada cuma lagu-lagu saja, tetapi kita tidak amalkan, tidak mengerti apa makna daripada lagu tersebut. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Artinya apa? Tidak ada yang kita bawa melainkan dengan selimut putih. Apa itu selimut putih? Kain kafan. Ada tiga hal kita manusia ketika kita meninggal dunia yang akan mengiringi kita. Satu hal yang ikut bersama kita, dua hal yang pulang. Apa itu satu hal yang pulang? Akhi, saudara kita pulang. Ayah pulang, kakak pulang, istri pulang, suami pulang, anak pulang, paman pulang, pakcik pulang, semuanya pulang. Apa yang pulang kedua? Yaitu adalah mal harta kita. Mobil kita pulang, kereta kita pulang, emas yang kita sayangi pulang, baju yang kita cintai pulang. Apa yang ikut bersama kita? Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita katakan hari ini kepada suami kita, kepada istri kita, abang, kaulah jantungku, kaulah sayangku, sehidup semati kita bersama. Kalau sudah meninggal, cari yang lain. Marosa amami. Itu cita-cita karet namanya. Sana sini lengket. Ada yang balik. Kalau memang kita cinta semati, ya, doakan lagi kita ketika meninggal, doakan suami kita ketika meninggal, doakan istri kita ketika meninggal. Ini yang diharapkan daripada almarhum dan almarhumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami mengingatkan kepada ahli bait yang ditimpa musibah. Hari ini ibunda kita telah pergi meninggalkan kita. Mari sama-sama kita doakan ibunda kita yang tertinggal ini. Mari sama-sama kita doakan ibunda kita yang pergi ini. Hanya doa anak yang soleh dan solehah yang diharapkan ibunda kita yang tercinta. Iza mata wal adam anqatu amaluhu illa min salasah. Apabila mati anak Adam maka putuslah segala amalnya melainkan tiga perkara. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Awaladin soleh, anak yang soleh dan solehah kepada Allah. Ini yang diharapkan orang tua kita. Harta tidak diharapkan, kekayaan tidak diharapkan. Lihat bagaimana perjuangan orang tua kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sewaktu kita kecil kita jaga, sewaktu kita besar kita dirawat, sewaktu kita besar kita jaga, sewaktu besar kita juga dirawat dengan penuh kasih sayang. Siapa-siapa yang mengganggu dia akan dihambat oleh kedua orang tuanya. Apa yang kita minta diberikan oleh kedua orang tua,
apalagi ibu yang melahirkan kita. Suatu kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya membalas jasa kedua orang tua saya?" Wahai pemuda, seandainya dunia ini engkau jadikan intan, permata, berlian, emas, perak, perunggu, engkau berikan kepada kedua orang tua, satu tetes keringatnya tidak akan bisa engkau balas. Lihat Pak, satu tetes. Berapa pun satu tetes dunia ini engkau berikan kepada ayah, kepada emakmu, satu tetes tidak bisa engkau berikan. Tidak bisa engkau bayar untuk membayar keringatnya satu tetes, apalagi dua keringat, 3 tetes, 4 tetes. Bahkan orang tua kita pergi pagi pulang petang bercucuran keringat, bahkan mengeluarkan darah demi sebuah hati. Tetapi kita hari ini terkadang lengah kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang ketika orang tua kita meminta kepada kita, "Wahai anakku, belikan saya baju. Wahai anakku, belikan saya mukena. Wahai anakku, mintalah ini." Apa kita katakan? Mak ini banyak kali permintaannya. Allah, ayah ini banyak kali permintaannya. Kemarin sudah dibelikan, minta ini, minta itu. Ini adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtillahu fi sukhtil walidain. Ridanya Allah adalah ridanya kedua orang tua, murkanya Allah adalah murkanya kedua orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhumah ibunda kita yang tercinta ini segala amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dilapangkan Allah, dimudahkan hisabnya dan dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir kita mengajak sekali lagi kepada kita yang hidup, mari sama-sama kita pikirkan amal kita. Mari kita sama-sama pikirkan segala perbuatan kebaikan kita kepada Allah. Hari ini kita bersama dengan istri, hari ini kita bersama dengan suami, anak, orang tua, kakak, beradik. Kalaulah boleh nantinya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia, ketika dunia dikamatkan Allah, kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ingin panjang lagi kami sampaikan, pada waktulah yang telah memisahkan kita. Insyaallah dalam kesempatan kita akan berjumpa kembali. Apalagi semakin malam semakin larut, kepala kita pun sudah angguk-angguk. Mudah-mudahan dengan segelintir tausiah menjadi jasmah semangat kepada kita yang masih hidup untuk selalu senantiasa giat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kami menyampaikan pemimpin yang saja tahu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maklumlah kami manusia biasa tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Oleh karenanya agar mohon kami dapat diperbanyak maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.